kondisi terkini di RSUD Sayang adalah pihak dari Kasat yaitu Dudung Abdurrahman baru saja tiba di RSUD Sayang di mana Kasat terlihat menghampiri korban gempa Cianjur. Kasat terlihat berbicara dengan satu persatu warga yang menjadi korban Cianjur ini, menanyakan keadaannya, kemudian juga menanyakan apa yang menjadi kebutuhannya, kemudian juga memastikan kepada pihak rumah sakit apa saja bantuan-bantuan yang diperlukan. Bisa dilihat Marvin kondisi saat ini. Kasat sedang mengecek kondisi luka dari salah satu korban gempa Cianjur, di mana kehadiran Kasat ini juga didampingi oleh pejabat-pejabat lainnya yang berasal dari TNI Angkatan Darat. Pohon roboh di payunan bumi. Awalnya Kasat dijadwalkan untuk mengunjungi RSUD Sayang ini sekitar pukul 8:30, namun memang ternyata Kasat ini tiba lebih awal dan sudah tiba sejak tadi pukul 8:10 waktu Indonesia Barat. Kasat Dudung Abdurrahman sedang menanyakan bagaimana kronologi dan juga kondisi gempa kemarin, kemudian juga bagaimana proses evakuasi terhadap masing-masing korban yang ada. Marvin bisa dilihat saat ini. Selain kehadiran Kasat, pada pagi hari tadi juga turut hadir di RSUD Sayang yaitu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, kemudian juga ada kehadiran dari Mensos Tri Risma hari ini, kemudian juga nanti rencananya akan hadir Menko PMK Muhadjir Effendi. Nah, ini TNI ngantosan dia. TNI ngantosan. Ya nanti istrinya lagi dicari sama aparat sana ya, Cijedil ya. Cijedilnya. Ya, kampung Cugenang desa Cijedil. Apanya? Bantuan yang akan diberikan kepada desa. Oh, ini kan kita sedang mengerahkan dulu pasukan sesuai dengan perintah dari Panglima TNI, maka kekuatan sementara yang dikerahkan ini ada sekitar 2.000 orang dari Kodam 3 Siliwangi, termasuk dari Pusbek Ang, juga kita kerahkan dapur lapangan, dan kita standby juga rumah sakit lapangan, tinggal nunggu perintah pergerakannya. Apabila betul-betul dibutuhkan nanti akan kita kerahkan. Dan kemudian bantuan-bantuan dari TNI Angkatan Darat berupa bahan mentah, sembako, termasuk nanti selimut akan disusulkan juga. Yang paling penting adalah evakuasi. Sekarang di daerah Cikendil tadi itu istrinya belum ketemu. Ini pasukan Sipur sudah berangkat ke sana karena memang medannya sangat susah, karena memang pusat gempa ada di sana. Ini tadi sudah berangkat ya oleh Kodim, dan mudah-mudahan bisa segera diketemukan. Ya. Rencananya usai dari sini Bapak akan ada agenda untuk berkunjung ke lokasi gempa atau bagaimana? Ya, nanti saya rencanakan akan lihat daerah pusat gempanya di sana, sehingga bisa kita pahami langkah-langkah apa yang harus segera kita lakukan untuk membantu para korban. Baik Pak, untuk jumlah personel yang dikerahkan akan disebar di berapa titik Pak? Dari semua titik, terutama yang ada di sini dulu, kemudian di pusat gempa ini sudah berangkat, dan nanti kita lihat eskalasi sesuai dari laporan pemerintah daerah. Apabila perlu ada pengerahan, kita nanti akan kita kerahkan semaksimal mungkin. Pak Dudung, apa ada perintah khusus dari Panglima TNI Andika Perkasa sehubungan dengan bencana ini? Perintah segera untuk penanganan, membantu pemerintah daerah dalam rangka penanganan bencana alam. Itu aja. Ya. Terima kasih banyak Pak Dudung Abdurrahman.
Demikian Marvin, baru saja kita dengarkan apa saja agenda dari Kasat Dudung Abdurrahman. Yang pastinya adalah salah satu prioritas utama dari Kasat adalah agar evakuasi korban akan segera dipercepat sehingga korban-korban yang mungkin masih tertimbun hingga saat ini dapat segera dievakuasi dan juga dikerahkan menuju ke rumah sakit terdekat. Ibu nu ngantosan saha? Ayah suamina. Oh, suamina ada? Ini aja ya. Oh, ada, Pak. Marvin. Ada, Pak. Baik, Valeri, kami akan nantikan informasi terkini dari Anda sembari kami juga menyaksikan kepada pemirsa. Saat ini, tinjauan langsung dari Kasat Dudung Abdurrahman yang melihat langsung lokasi RSUD Sayang yang bisa dikatakan over capacity sehingga perawatan pun juga saat ini difokuskan juga tidak hanya di dalam gedung namun juga di tenda darurat yang dipakai untuk merawat sejumlah korban terdampak. Kita melihat ada manula dan juga dari anak-anak yang dirawat di sini. Kami ajak Anda untuk kembali untuk melihat langsung dari tinjauan dari Kasat Dudung Abdurrahman. Mohon ditangani tinggal mungkin. Putranya di mana? Putranya dibawa sama Saudara. Itu ya acungna diantuk dibantos pangitannya. Oh, Makasih Pak. Ibu kunaon Ibu? Katimpa oge sami. Karena batako. Oh, runtuh ieu na. Batakona. Oh. Oh, ngan ibu nyaliran nu kenging na. Ibu nuju naon? Nuju di tos di zaman itu pada samyang dulu. Oh, mohon. Ayo gitu. Ini orang kali ya. Iya ngan soca hungkulnya. Iya sarang Oh, sareng punggungnya. Tapi terus ditangani ku dokter. Dokter mana? Teh dokter Bu nanti di Marios. Sudah obat ya? Ada obat udah? Ini suami istri? Bukan rayinya itu. Oh, Adiknya itu. Raka, ini Raka. Ini Bapak pukul. sabar ya Pak. Alhamdulillah Pak. Belum kebuka. Hari ini baru dikerjakan. Kita melihat tadi bantuan dan juga tadi sedikit tinjauan langsung dari Kasat Dudung Abdurrahman yang tadi sempat menanyakan kondisi dari dua korban yang tadi menggunakan dialek Sunda yang menjelaskan pemirsa bahwa memang pada waktu kejadian ada serpihan bangunan yang mengenai sisi bagian kanan kepala dari salah satu korban sehingga mengalami luka dan mengalami pusing sehingga harus dirawat lebih lanjut di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang. Selain itu juga bantuan pun diberikan langsung oleh Dudung Abdurrahman sembari menantikan juga bantuan medis dari perawatan dari dokter yang bertugas. Namun patut juga untuk diwaspadai ataupun juga menjadi perhatian bersama dari pernyataan yang kami dapatkan rekan-rekan kami di lapangan sebelumnya pemirsa bahwa bantuan dalam segi medis yakni obat-obatan dan juga dokter ataupun juga petugas medis sangat diperlukan di sejumlah fasilitas kesehatan yang ada di Cianjur ini. Salah satunya di RSUD Sayang. Tidak hanya over capacity namun pun juga kekurangan dari petugas kesehatan pun untuk bisa merawat para pasien. Yang hingga saat ini pun kami terus mendapatkan konfirmasi bahwa masih kemungkinan bisa bertambah di RSUD Sayang memerlukan adanya petugas kesehatan untuk membantu penanganan dari pasien ataupun korban gempa kali ini. Kami akan sedikit merangkum pernyataan ataupun wawancara rekan kami Valeri Budiman di RSUD Sayang dengan Kasat Dudung Abdurrahman yang menyatakan bahwa sesuai dengan instruksi dari Panglima TNI yang saat ini pun juga diteruskan kepada Kasat Dudung Abdurrahman yang tadi selain meninjau langsung dari lokasi tempat dirawatnya para korban gempa, juga
nanti akan dilakukan pemetaan bantuan terutama bagi para korban yang berada di sejumlah titik pengungsian akibat gempa di Cianjur. Selain itu, penurunan personel pun juga secara tentatif akan dilakukan melihat bagaimana kondisi di lapangan. Namun sejauh ini fokus untuk pemetaan dari personil TNI akan difokuskan bagi para personel yang saat ini sudah ada di beberapa titik, baik titik evakuasi, titik untuk tempat penanganan dari korban bencana maupun juga titik untuk melakukan clear area ataupun penanganan sejumlah titik-titik TKP yang ada di lokasi. Selain itu juga pemantauan akan dilakukan setelah ini dari kunjungan dari Kasat di RSUD Sayang. Oh iya, terima kasih. Ini memang suaminya meninggal. Bukan meninggal. Ketemu ya? Desa Cibulan. Saya terpaksa ditolong mama. Oh, ini anaknya. Ini sedang kita cari Bu yang Tertimbun kakak saya belum ketemu sekarang di Desa Cibulan. Ya, anaknya juga kena. Ini kena. Sekeluarga ini mah tertimbun. Saya Tarik aja, tarik dulu aja dulu. lagi tidur siang sama Ibu anak kena kecil. runtuhan oge. Semua tertimbun rata. bapak saya ini Sekarang di mana? Ada suami saya di mau dibawa ke Palembang. orang tuanya meninggal. Orang tua meninggal, adik-adik semuanya pecah-pecah. Mata semua parah kalau ini yang kena nih. Orang tua meninggal. Dan Sekarang informasi siapa yang kami dapatkan pemirsa di RSUD Sayang bahwa hingga jam 8 pagi ini total korban meninggal dunia yang dibawa ke RSUD Sayang berjumlah 70 orang dengan sebagian besar adalah anak-anak. Sementara bagi korban luka, sejauh ini informasi yang kami dapatkan kebanyakan mengalami trauma kepala dan juga trauma bagian tulang. Sehingga pihak RSUD pun untuk penanganan lebih lanjut memerlukan bantuan berupa dokter bedah tulang dan anestesi dikarenakan sejumlah korban mengalami fraktur ataupun patah tulang dengan juga sejumlah trauma di beberapa sisi di bagian tubuhnya. Kembali kami informasikan RSUD Sayang menerima sejauh ini 70 orang korban meninggal dunia dengan mayoritas anak-anak. Banyak yang meninggal. Pagi ini bergeser apa ke lokasi yang evakuasi sekarang. Timur 9. BNPB Kakak juga. saya belum ketemu. Iya, Bu ya. Timbun di Desa Cibulan kan lagi rapat. Iya, Bu. Nanti kita segera. Ini sudah merapat ke sana. Ketua itu Iya, iya. non PKH. Tidak datanya dan dimnya. Ibu, sampai